Halo, selamat malam saudaraku. Kembali lagi di channel Gudang Senjataku. Di video kali ini kita akan mereview-review singkat beberapa koleksi yang ada di channel Gudang Senjataku ini. Untuk lebih cepat mempersingkat waktu, kita langsung saja dimulai dari yang pertama, yaitu handle. Di sini ada handle dari keris Jawa ini, bentuknya biasa seperti pada umumnya seperti ini, dan pasangannya biasanya warangka yang seperti ini. Ini adalah warangka model ladrang Surakarta atau ladrang Solo dengan terbuat dari kayu jeliti kayaknya ini. Ini rupanya seperti gading dua kayu seperti ini, tapi ini sebenarnya kayu guys, dan pendoknya biasa ada tata ukirnya dari kuningan, biasanya dipasang seperti ini guys. Nah, kita carikan bila nanti, dan kita carikan bila yang pas, terus kita setelkan ke warangka yang ini saudaraku. Oke, kita lanjut, kita taruh dulu di sini biar aman. Ya, kemudian yang kedua ada warangka model jambrahan. Ini khas Bali Lombok ini. Ini warangka jambrahan ini, kalau di Bali namanya jambrahan, kalau di Lombok namanya seserengetan. Biasanya pada zaman dulu yang boleh menggunakan warangka seperti ini adalah para keturunan bangsawan, para raja, para pembesar kerajaan yang boleh menggunakan warangka seserengetan seperti ini. Untuk rakyat biasa tidak diperkenankan pada masa itu. Tapi karena seiring perkembangan waktu, seiring perkembangan zaman, di zaman sekarang boleh siapapun memakai warangka seperti ini. Ini menurut cerita-cerita para sepuh dunia perkerisan ya saudaraku. Oke, kita taruh saja di jagaknya. Nah, oke, lanjut yang ketiga di koleksi gudang senjataku ini ada senjata khas dari Lombok, yaitu adalah sunri atau junri. Nah, junri ini adalah modifikasi dari bilah keris. Asal usulnya sebenarnya junri ini dulunya adalah sebilah keris. Cuman pada zaman era kolonial Belanda, rakyat pribumi dilarang menggunakan keris. Jadi untuk mensiasati hal itu, rakyat pribumi memodifikasi bilah keris menjadi sebuah junri, sebilah junri seperti ini. Ini dari warangka sama samplengannya, handlenya ini masih lawasan, masih ori bawaannya. Ini samplengannya seperti logam apa ini, bukan perak apa mungkin namanya. Kita coba review bagaimana model bilahnya saudaraku. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, panjang bilahnya ini sekitar 40 cm lebih, ada sekitar 43 kayaknya ini. Ini karatnya masih cukup kotor, masih cukup berkarat, belum bisa kita bersihkan dengan full. Nanti kita rendam lagi. Ini namanya junri seperti ini wujudnya saudaraku. Biasanya ini digunakan juga sebagai untuk bertempur untuk rakyat pada masa itu. Sangat bagus, sangat-sangat otentik sekali. Oke, baik, kita lanjut. Kita tutup dulu ya saudaraku, kita masukkan. Kita lanjut ke pusaka selanjutnya. Ya, ini adalah besi kamardikan ya, keris kamardikan dengan warangka disandangi menggunakan sandangan Lombok. Tapi isinya ini kamardikan dari Jawa atau Madura mungkin.
Kita lihat seperti apa isinya. Bismillahirrahmanirrahim. Isinya ini dapuran naga sungkem dengan pamor triwarna. Di sini ada pamor Uiji Timun, ada Rewarder, dan ada pamor apa namanya ini? Ada pamor tambalnya juga, seperti ada lafaz Allah di sini, saudaraku. Mantap, biarpun kawat hitam garap halus, tapi bentuknya sangat-sangat mantap, materialnya juga sangat-sangat bagus, saudaraku. Naga sungkem, cuman sudah diwarnai lombok. Dipegang enak, mantap. Kita masukkan dulu, saudaraku. Kita lanjut ke mana ini, kita lanjut ke keris selanjutnya. Iya, ini adalah keris Bali Lombok dengan warangka pocongan dan handle model jenangan rambut. Ini biasanya handle seperti ini digunakan untuk bertempur karena pegangannya enak dan tidak mudah lepas. Warangkanya model pocongan, tali-talinya ini masih ori. Kita lihat bagaimana bentuk bilahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini adalah keris dengan dapur sempana dengan panjang sekitar 43 cm lebih. Materialnya sangat-sangat bagus, ulen dengan pamor yang sangat-sangat menyala. Super ini, saudaraku, layak untuk koleksi menurut saya ini. Dari war-warnya juga masih bawaannya ori, perak, dan apa namanya, batu-batunya sudah banyak yang terlepas ini. Begini dia, saudaraku, penampilannya sangat-sangat indah, panjang, dan gagah. Menurut saya ini layak-layak dikoleksi. Dapur sempana, di mana pada masa itu dapur sempana itu dipegang oleh para prajurit kerajaan dan digunakan sebagai keris tempur. Gitu ya, kalau tidak salah. Kalau ada pendapat lain boleh komen-komen di kolom komentar, saudara-saudaraku. Tidak apa-apa, kita sharing di sini. Oke, baik saudaraku, kita lanjut ke bilah selanjutnya. Iya. Nah, ini yang istimewa ini. Keris dengan warangka kayu timoho model bondolan, model tolampau, handle-nya juga bondolan. Nah, sekarang karena terbatasnya jumlah kayu timoho atau kayu blore dengan corak pelet yang seperti ini kisarannya sudah cukup mahal. Bahkan untuk warangka seperti ini yang kayu timoho dengan pelet banyak dan bagus, itu harganya lebih tinggi dari keris. Ada sekitar, kemarin di pameran yang model warangka seperti ini tapi peletnya pelet model banyak, itu yang banyak, yang lebih full ketimbang ini. Harganya sarungnya saja, warangka saja 30 juta, tembus 30 juta. Jadi sangat-sangat langka sekali kayu timoho, saudaraku. Kita lihat bagaimana besinya. Ya, ini mantap, saudaraku. Dapur carita atau cerita ini. Besinya mantap. Ini di Lombok ini keris cerita ini keris yang sangat banyak kita temui, tidak termasuk dalam keris langka karena jumlahnya banyak di mana-mana. Oke, saudaraku, di lemari mungkin, oh di sambelia. Nah, itu saudaraku, belum dicuci. Nah, ini saudaraku. Jadi ini hanya ini yang sedang bisa di review untuk koleksi gudang senjataku. Untuk selebihnya nanti akan kita review di kesempatan video selanjutnya. Sekian saudaraku, semoga bermanfaat. Salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.